Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Mufidah dengan NIM 06031182328009. Saya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampuh oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Video kali ini akan membahas tentang permasalahan ekonomi mikro yang terjadi di Indonesia. Pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12%. Kan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Itu tandanya tahun baru, PPN baru. Atau PPN yang lebih tinggi dari 2024. Jika sebelumnya PPN 11%, nanti naiknya jadi 12%. Kepastian kenaikan ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggelar rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang akan diresmikan pada tahun 2025 menjadi dampak yang signifikan terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Karena UMKM umumnya memiliki modal yang terbatas sehingga sulit untuk melakukan diversifikasi produk atau meningkatkan efisiensi produk, dan UMKM seringkali kurang memiliki akses terhadap informasi mengenai kebijakan pemerintah dan tren pasar, sehingga sulit untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Dampak dari kenaikan PPN bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari kenaikan PPN yaitu kenaikan PPN akan langsung meningkatkan biaya produksi UMKM. Ini karena banyak bahan baku dan jasa yang mereka gunakan yang dikenakan PPN. Akibatnya, margin keuntungan mereka akan tergerus. UMKM diharapkan pada dilema. Jika harga jual dinaikkan, mereka khawatir kehilangan pelanggan karena daya beli masyarakat yang terbatas. Namun, jika harga jual tidak dinaikkan, keuntungan mereka akan semakin berkurang. Dengan biaya produksi yang lebih tinggi, UMKM akan kesulitan bersaing dengan produk impor atau produk dari perusahaan lebih besar yang memiliki skala ekonomi lebih besar. Dampak tidak langsung dari kenaikan tarif PPN yaitu kenaikan harga. Akibat kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat. Akibatnya, permintaan terhadap produk UMKM akan menurun. Jika kondisi ini berlarut-larut, banyak UMKM tidak mampu bertahan dan terpaksa menutup usahanya. Bank mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada UMKM karena khawatir dengan peningkatan resiko kredit akibat kondisi ekonomi. Dampak dari kenaikan PPN pada UMKM salah satunya adalah para pedagang di Pasar Tanah Abang, pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, sedang mengalami masa sulit. Penjualan mereka anjlok hingga 80% dibandingkan sebelumnya. Akibatnya, banyak toko yang terpaksa tutup dan para pedagang mengalami kesulitan finansial. Utama, kondisi ekonomi yang kurang stabil membuat masyarakat mengurangi pengeluaran terutama untuk barang-barang non-esensial seperti pakaian. Rencana kenaikan PPN bertambah, nilai PPN akan meningkatkan biaya produksi para pedagang hingga mereka harus menaikkan harga jual atau mengurangi keuntungan. Munculnya toko online dan platform e-commerce memberikan banyak pilihan bagi konsumen. Selain itu, persaingan antar pedagang di pasar tradisional juga semakin ketat. Tren fashion yang cepat berubah dan preferensi konsumen yang beralih ke produk-produk yang lebih murah dan unik juga menjadi tantangan bagi pedagang di Tanah Abang. Dampaknya banyak toko di Tanah Abang yang terpaksa tutup karena tidak mampu bertahan dengan penurunan penjualan yang drastis. Menarik penyewaan, pemilik toko terpaksa menurunkan harga sewa yang awalnya 50 juta sampai sekarang hanya menjadi 7 juta.
Penurunan omset membuat banyak pedagang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kewajiban lainnya. Masalah yang dihadapi oleh pedagang Tanah Abang adalah cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh sektor real secara keseluruhan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang kompetitif sehingga para pedagang dapat bertahan dan sektor perdagangan tradisional dapat terus berkembang. Kesimpulannya, dari kenaikan PPN memang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, dampak terhadap UMKM perlu diperhatikan dan merancang kebijakan yang tepat untuk melindungi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM juga perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan